Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 Oktober 2024, hari Kamis, Pekan Biasa ke-26, disusun dan dibawakan oleh Frater Ruben Bau SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Judul renungan kita pada hari ini ialah Menjadi Utusan dan Rumah bagi Sang Sabda. Perikop Injil Lukas ini menceritakan tentang perutusan ke-70 murid ke kota-kota dan ke tempat yang akan dikunjungi Yesus. Yesus mengutus mereka berdua-dua, dan Yesus berpesan agar mereka jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dalam perjalanan. Dalam perjalanan, mereka juga tidak diperkenankan untuk memberi salam kepada siapapun. Di samping larangan-larangan tersebut, Yesus sudah memberikan gambaran kepada mereka mengenai tempat dan segala sesuatu yang akan mereka hadapi di tempat perutusan. Bahwasannya perutusan mereka akan sulit dan banyak rintangan pasti datang menghadang laksana anak domba masuk ke tengah serigala. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus.
Salah satu pesan Yesus yang menjadi fokus permenungan kita pada hari ini ialah memberikan salam damai sejahtera bagi setiap rumah yang akan dikunjungi oleh para murid. Para murid diberikan pesan demikian karena inti dari segala pewartaan mereka ialah sabda kebahagiaan. Sabda kebahagiaan yang dimaksud dalam perikop ini ialah Yesus Kristus sendiri. Pada bagian awal sebelum mengutus para murid, Yesus sudah memberikan ultimatum kepada para murid agar mereka lebih terarah dan fokus dengan bagaimana mereka menjalankan misi perutusan dan apa inti dari perutusan mereka. Memang Yesus yang mereka wartakan akan mendapat berbagai respon. Ada yang menerimanya dengan tulus hati, ada juga yang menerima dia dengan setengah hati, bahkan menolak dia. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang turut mengambil bagian dalam misi Kristus pasti juga mengalami segala sesuatu seperti yang Yesus Kristus alami. Mereka akan ditolak, dicaci, dihina, bahkan dibunuh. Karena Yesus sendiri telah bersabda, barang siapa yang mau mengikuti dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikuti dia. Kendati salib yang dipikul oleh para pengikut Yesus tidak sebanding dengan salib Kristus. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pesan Yesus bagi para murid untuk menyampaikan salam damai sejahtera bagi rumah yang mereka kunjungi telah dijelaskan secara gamblang, termasuk dengan segala konsekuensinya. Dengan demikian, kita juga diajak untuk mengikuti Yesus Kristus, dan kita yang mau menjadi pengikut Kristus harus selalu siap menghadapi segala konsekuensi dari pelaksanaan misinya. Namun, salah satu posisi yang sangat perlu diambil, dipelajari, dan diperjuangkan ialah rumah sebagai sasaran dari salam damai sejahtera dari Tuhan. Kita adalah rumah. Bagaimana bentuk dan model rumah itu ditentukan oleh isi hati dan pikiran kita. Berhadapan dengan sabda kebahagiaan, apakah kita termasuk rumah yang menolak dan membiarkan sabda itu jatuh musnah di halaman rumah yang kering kerontang, serta melantarkan dan membiarkan utusan dari sang sabda kebahagiaan pulang dengan penuh dahaga dan derita? Ataukah kita menjadi rumah yang terbuka dan menerima sabda kebahagiaan itu, sehingga sabda itu tumbuh dan berkembang bagaikan bunga yang mekar dan harum semerbaknya, membawa kedamaian bagi setiap insan yang bersanding di dekat rumah. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menjadi pewarta sabda kebahagiaan Tuhan yang membawa salam damai sejahtera kepada semua orang dimanapun dan kapanpun. Dan marilah kita menjadikan diri sebagai rumah yang siap menerima dan menumbuhkan sabda kebahagiaan itu, serta selalu rindu bila sabda belum kunjung tiba. Semoga Tuhan memberkati kita. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.